Film ini berlatar pada tahun 1716 tepatnya pada era Shotoku, di mana negara Jepang diserang wabah penyakit yang mengerikan. Sebuah wabah penyakit yang hanya menyerang kaum lelaki saja. Akibat wabah penyakit ini, populasi laki-laki di negara itu turun drastis. Dan mengerikannya lagi, belum ditemukan obat yang efektif untuk mengobati penyakit ini, sehingga populasi laki-laki pun terus berkurang. Akibatnya, kehidupan berubah menjadi terbalik. Semua pekerjaan laki-laki dikerjakan oleh para wanita, sedangkan kaum laki-laki menjadi barang mahal. Siapa yang ingin memiliki keturunan harus rela membayar mahal demi segumpal tinta putih. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk langsung saja tonton alur film lengkapnya. Di awal film, kita diperkenalkan oleh seorang pria muda bernama Mizuno yang masih berusia 19 tahun. Ia salah satu laki-laki yang beruntung karena kekebalan imun tubuhnya yang bagus, membuat ia bisa bertahan dari serangan wabah penyakit. Mizuno juga ahli dalam bermain anggar, bahkan ia bercita-cita ingin menjadi kesatria samurai. Mizuno memiliki seorang teman masa kecil, seorang wanita cantik yang bernama Onobu. Sikap Onobu selalu perhatian kepada Mizuno. Bahkan setiap hari ia selalu membawakan nasi bulat buat Mizuno saat dia latihan anggar. Mizuno sebenarnya tahu kalau Onobu menyukainya, tapi Mizuno pura-pura cuek, bahkan ia meminta Onobu jangan selalu sering menemuinya, walaupun sebenarnya, Mizuno juga mencintai Onobu. Sikap yang ditunjukkan Mizuno itu bukan tanpa alasan. Mizuno sadar status ekonomi keluarga mereka berbanding terbalik dengan Onobu. Ia adalah anak dari pedagang yang kaya. Sedangkan Mizuno hanya seorang anak petani miskin. Walaupun Mizuno anak dari keluarga tidak mampu, ia cukup baik dan tidak mata duitan. Bahkan ia rela memberi tinta putih kepada wanita siapa saja yang membutuhkannya untuk mempunyai keturunan secara gratis. Aktivitas pemberian tinta putih kepada para wanita bukan hal aneh dan sudah lumrah terjadi. Bahkan orang tua Mizuno pun sudah mengetahuinya. Akan tetapi, sang ibu kurang setuju kalau Mizuno terlalu berlebihan atas aktivitas anaknya itu. Sang ibu justru ingin Mizuno menjadi lebih bermanfaat untuknya sendiri dan keluarganya. Sang ibu hanya ingin Mizuno pergi ke Ohoku atau kamar dalam, atau saya sebut sebuah asrama khusus pria dengan bibit unggul yang berada di istana. Tujuan semua itu agar ia bisa terpilih sebagai pasangan shogun wanita, dan apabila ia terpilih, harkat dan martabatnya pun akan terangkat. Mendengar hal itu, Mizuno pun hanya bisa tertawa dan sedikit acuh, karena untuk saat ini ia belum berpikir sejauh itu. Di suasana lain, Onobu tahu kalau Mizuno pria tampan dan populer di kalangan para wanita, karena kebaikannya selalu memberi tinta putih secara gratis. Karena sudah mencintainya sejak lama, Onobu pun mengungkapkan perasaannya, ia pun meminta untuk diberikan tinta putih milik Mizuno. Mendengar hal itu, Mizuno sedikit kaget, walaupun ia juga mencintainya. Ia tidak mau memberikan tinta putih kepada Onobu. Ia sadar dirinya hanya orang miskin dan tidak pantas untuk menjalin hubungan dengan Onobu. Mendengar hal itu, Onobu sedikit kecewa karena telah menolak permintaannya. Ia pun marah dan segera pergi. Tidak berselang lama, keputusan mengejutkan pun terjadi. Secara tiba-tiba Mizuno meminta didaftarkan kepada orang tuanya untuk memasuki kamar dalam. Melihat tekad yang diperlihatkan Mizuno, keluarganya pun terlihat bahagia. Kabar tentang Mizuno akan pergi ke kamar dalam akhirnya didengar Onobu. Membuatnya tambah kecewa dan sedih. Ia beranggapan Mizuno hanya ingin bersenang-senang dengan kemewahan saat di kamar dalam. Walaupun sebenarnya apa yang Mizuno lakukan demi Onobu. Apabila status sosialnya telah naik, ia ingin menikahi Onobu. Singkat cerita, Mizuno akhirnya diterima di kamar dalam. Di sana ia bertemu dengan seorang pria gagah dan berwibawa bernama Matsushima. Ia adalah senior di kamar dalam. Ia juga salah satu kandidat pria terbaik yang bersaing dengan 50 pria lain agar bisa menikahi shogun wanita. Ternyata, di kamar dalam dibagi ke beberapa level, mulai dari level 3 bagian pekerja keras, level 2 bagian pelayanan, dan di level 1 calon pengantin. Namun ada catatan menarik, khusus orang di level 3 saja yang tidak dapat naik kelas. Karena Mizuno memiliki wajah yang tampan,
ia pun sementara ditempatkan di level 2, bagian pelayan rumah tangga, sambil menunggu dan berharap ia dipromosikan ke kelas yang lebih tinggi. Mizuno akhirnya memulai aktivitas kehidupan di sana sebagai pelayan. Di sana ia dibimbing oleh teman satu kamarnya bernama Sugishita. Saat ia hendak mengantarkan makanan ke kamar Matsushima, ia malah melihat hal mengejutkan. Di sana Matsushima sedang berduaan dengan seorang pria bernama Suruoka. Di suatu malam, saat Mizuno sedang tidur pulas, 3 orang teman sekamarnya mencoba memperkoas Mizuno. Tapi untungnya, Mizuno memiliki seni bela diri yang cukup bagus sehingga ia berhasil menggagalkan aksi percobaan pelecehan itu. Keesokan harinya, Mizuno pun mempertanyakan ke Sugishita atas kejadian tadi malam yang ia alami. Ternyata, apa yang dibayangkan Mizuno tentang kamar dalam ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Ternyata, seorang pria yang sudah memasuki kamar dalam tidak bisa kembali keluar. Hal itulah yang membuat para pria di sini terjebak. Salah satu sebab itulah membuat para pria di sini menjadi penyuka buah pisang karena terlalu lama tidak menjumpai wanita. Nasi pun sudah jadi bubur. Mizuno sedikit menyesal telah masuk ke kamar dalam. Jalan satu-satunya untuk bisa keluar ialah dengan naik kelas, dan berharap dirinya menikahi shogun wanita. Di suatu pagi, Mizuno mengintip orang-orang yang berada di kelas 1, atau para calon pengantin yang sedang asik latihan anggar. Mizuno yang rindu dengan suasana itu, ia pun dengan spontan memainkan sapu yang ia pegang layaknya sedang memainkan sebuah katana. Tidak berselang lama, kepala Ohoku yang bernama Fujinami melihat aksi yang dilakukan Mizuno. Ia pun cukup kagum dengan gerakan Mizuno saat memainkan sapu itu. Fujinami pun akhirnya mengundang Mizuno untuk bergabung masuk ke tempat latihan anggar. Saat perkenalan diri, Mizuno langsung dites kemampuannya. Ia disuruh bertanding dengan seorang pria yang bernama Suruoka. Ia adalah salah satu calon pengantin yang pernah kedapatan oleh Mizuno sedang berduaan dengan Matsushima. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Suruoka cukup tangguh dan berhasil memojokkan Mizuno. Tapi untungnya, Mizuno berhasil mengendalikan ketenangannya. Kali ini ia berbalik unggul dan berhasil mengalahkan Suruoka, salah satu pemain anggar yang tangguh. Setelah pertandingan itu, kabar mengenai Mizuno mengalahkan salah satu pemain anggar kelas 1 pun tersebar luas. Mizuno pun kini menjadi primadona bagi kalangan pria yang begitu. Di tempat lain, shogun wanita yang sebelumnya sudah disiapkan sebagai pengantin wanita malah meninggal dunia. Oleh sebab itu, shogun yang baru pun disiapkan dari provinsi lain. Shogun wanita itu bernama Yoshimune. Yoshimune terlihat tegas dan pelit. Bahkan pegawai kerajaan yang tidak mau mengikuti kebijakannya dipersilahkan keluar dari istana. Walaupun Yoshimune terlihat tegas dan pelit, ia cukup baik kepada rakyatnya. Hal itu terlihat saat ia belusukan di setiap desa untuk mengetahui keadaan penduduknya dengan menyamar menjadi warga biasa. Setelah belusukan dan mengetahui kondisi rakyatnya, Yoshimune mengambil langkah beberapa kebijakan untuk menghemat keuangan negara demi rakyatnya. Bahkan ia berencana membubarkan asrama kamar dalam. Di sisi lain, Fujinami sang kepala Ohoku memohon kepada perantara istana untuk merayu Yoshimune agar melakukan audisi dan melanjutkan program kamar dalam. Hal itu agar tidak terjadi penumpukan orang. Setelah beberapa pelayan kerajaan mengingatkan Yoshimune tentang program kamar dalam, dan program itu adalah program resmi dari pemerintah, ia pun terpaksa akan mengikutinya dengan mengadakan audisi. Di sisi lain, Mizuno akhirnya diangkat menjadi calon pengantin kelas 1 karena ketampanan dan keterampilan anggarnya. Kali ini semua orang bagian pelayan bahkan orang yang pernah membulinya menjadi hormat kepada Mizuno. Singkat cerita, acara audisi calon pengantin pun akan dilaksanakan. Mizuno tampil dengan pakaian serba hitam. Hal itu membuat orang lain cukup terheran karena tidak umum, sedangkan orang lain memakai warna yang cukup norak. Fujinami lalu sedikit memberi wejangan kepada Mizuno. Apabila Yang Mulia Yoshimune meminta menyebutkan nama, itu berarti sebuah tanda. Namun tanda apa yang dimaksud Fujinami, ia tidak memberitahunya. Tidak berselang lama, Yoshimune akhirnya datang. Saat ia melihat para pria di depannya, ia pun cukup geli melihatnya karena semua pria terlihat norak.
saat Yoshimune mulai berjalan untuk memilih calon suaminya, insiden kecil pun terjadi dan salah satu calon pengantin pria ada yang menertawakannya. Saat Yoshimune ingin tahu siapa orang yang berani menertawakannya, tiba-tiba Mizuno mengakuinya, walaupun sebenarnya orang yang di sebelahnya lah yang telah tertawa. Yoshimune lalu menghampiri Mizuno. Dengan tegas ia ingin melihat wajah Mizuno dan meminta memberitahukan namanya. Saat Yoshimune melihatnya dan mengetahui namanya, ia hanya terdiam dan segera pergi. Fujinami. Saat acara audisi telah selesai, ternyata Yoshimune juga menyukai Mizuno pada pandangan pertama. Namun hal mengejutkan terungkap. Ternyata, calon pengantin yang namanya disebutkan pertama adalah calon pengantin pengorbanan atau disebut juga Secret Swain. Karena shogun wanita masih perawan, calon pengantin pria pertama yang belah duren dianggap melakukan kejahatan kekerasan. Oleh sebab itu, setelah melakukan malam pertama, calon pengantin pria akan dihukum penggal. Mendengar hal itu Mizuno cukup kaget, walaupun berat, dengan sikap bijaksana Mizuno akan tetap melakukan tugas itu. Namun ia minta beberapa syarat untuk keluarganya, dan Fujinami pun akan menyanggupinya. Mendengar kabar Mizuno akan dikorbankan membuat Sugishita marah. Ia tahu kalau semua itu pasti telah direncanakan oleh Fujinami sejak awal. Dengan sikap bijaksana, Mizuno meminta kepada asistennya itu untuk tidak mempermasalahkannya. Ternyata, apa yang diperkirakan Sugishita memang benar adanya. Semua dalang dibalik terpilihnya Mizuno adalah rencana Fujinami. Semua itu ia lakukan agar Matsushima bisa dipromosikan menjadi calon pengantin berikutnya. Semua itu karena Fujinami mata duitan dan memiliki hubungan spesial dengan Matsushima. Singkat cerita, tibalah saatnya acara beladuran akan dilaksanakan. Di sana juga ada Fujinami dan Matsushima sebagai saksi acara tersebut. Sebelum acara sakral itu berlangsung, Yoshimune juga mengungkapkan dirinya meminta maaf dan tidak tahu tentang adanya peraturan Secret Swain. Karena sudah terlanjur, lagi-lagi Mizuno menunjukkan sikap bijaksananya. Ia dengan tegas bersedia melakukannya. Namun ia meminta satu syarat. Saat acara beladuran dilaksanakan, Mizuno meminta dirinya akan menyebut wanita yang dicintainya yaitu Onobu. Mendengar hal itu, Yoshimune pun menyetujuinya. Dan akhirnya acara beladuran pun dimulai. Keesokan harinya, terlihat Yoshimune menemukan sesuatu yang mencurigakan di buku catatan. Di sisi lain, acara pengorbanan pun akan dilaksanakan. Setelah semua persiapan selesai, akhirnya pengorbanan Mizuno pun dieksekusi. Setelah beberapa hari, utusan dari kamar dalam mendatangi rumah orang tua Mizuno. Tujuan mereka mengabarkan berita kematian Mizuno karena sakit parah. Bukan hanya itu, mereka juga memberikan sejumlah uang atas jasa Mizuno selama di kamar dalam. Di tempat lain, Onobu mendatangi monumen batu nisan atas nama Mizuno. Ia benar-benar menangis sedih di depan batu nisan itu sambil membuka nasi bulat kesukaan Mizuno. Namun secara mengejutkan hal tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba Mizuno muncul dan ia masih hidup. Onobu yang melihatnya sedikit kaget tidak percaya. Namun akhirnya, rasa kebahagiaan mereka tidak dapat disembunyikan lagi. Ternyata, atas kebaikan Yoshimune, acara eksekusi pengorbanan sengaja dipalsukan. Yoshimune meminta Mizuno pergi dari istana secara diam-diam. Ia juga meminta agar Mizuno menikahi teman masa kecilnya dan memulai kehidupan yang baru. Yoshimune juga memberi nama baru untuk Mizuno dengan panggilan Shinkichi, seorang pedagang. Singkat cerita, Yoshimune meminta acara audisi kembali dilakukan. Hal itu jelas membuat Fujinami dan Matsushima senang, karena ia pikir pasti kali ini Matsushima akan terpilih. Saat Yoshimune tiba, keputusan tak terduga pun terjadi. Bukannya ia memilih calon pengantin, Yoshimune malah mengusir semua orang kelas 1 calon pengantin untuk meninggalkan istana.
Hal itu bertujuan mengurangi anggaran istana demi menjalankan program lain yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan rakyatnya. Mendengar hal itu jelas membuat kaget Fujinami dan Matsushima. Mereka pun sangat marah dan kecewa. Dan akhirnya, film pun selesai. この国をこれからどう動かすか。